Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bocoran soal fisika untuk TKA Saintek UTBK tahun 2022, khususnya untuk gelombang kedua pada hari pertama kemarin ya. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Fluks magnetik yang dihasilkan oleh medan magnetik B yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah V. Jika medan diperkecil setengah B, sedangkan luas permukaan diperbesar menjadi 2A, maka fluks magnetik yang dihasilkan sama dengan berapa kali semula, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengetahui persamaan untuk mencari besarnya fluks, di mana fluks itu sama dengan B dikali A dikali cos theta. Nah, pada soal ini B dan A itu mengalami perubahan, sedangkan sudutnya itu tetap, berarti nanti sudutnya ini kan konstan. Nah, untuk mencari besarnya fluks setelah terjadi perubahan B dan A, kita bisa menggunakan perbandingan fluks 2 per fluks 1 sama dengan B2 kali A2 per B1 kali A1. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Fluks 2 per fluks satunya tadi adalah fluks sama dengan B2-nya jadi setengah B dikali A2-nya jadi 2A per B1-nya kita misalkan B, A2-nya tetap A. Nah, yang sama kita coret, B-nya sama, A-nya juga sama. Berarti untuk mencari fluks kedua itu sama dengan setengah kali 2 itu kan 1. Berarti dia 1 fluks atau 1 kali semula. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah truk dengan massa M1 bertabrakan dengan mobil bermassa M2 dengan arah seperti pada gambar. Jika setelah bertabrakan keduanya menyatu dengan kecepatan arah selatan 2 meter per sekon dan arah timur 1,5 meter per sekon, tentukan besar kecepatan awal dan tangan tetanya. Nah, di sini yang dimaksud adalah kecepatan awal untuk truk atau V1-nya, gitu ya. Nah, kita analisis dulu peristiwanya, di mana di sini ada truk yang memiliki massa M1 sebesar 750 kg bergerak searah sumbu X, atau di sini dituliskan V1 sebesar V. Nah, ini nanti yang akan kita cari berapakah besarnya. Selanjutnya, dia bertabrakan dengan mobil yang bergerak seperti ini, dia membentuk sudut terhadap sumbu X atau terhadap arah barat dan timur. Mobil ini memiliki massa M2 yaitu sebesar 150 kg dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, setelah bertumbukan atau setelah bertabrakan, kedua benda ini, truk dan mobil ini menyatu. Berarti ini nanti termasuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, dengan arah setelah tumbukan, arah kecepatannya yaitu ada arah selatan sebesar 2 meter per sekon. Selatan ini kan menuju ke sumbu Y negatif, berarti bisa kita tuliskan V aksen Y atau kecepatan setelah tumbukan searah sumbu Y sama dengan min 2 meter per sekon. Min itu menunjukkan dia menuju sumbu Y negatif, gitu ya, dan ke arah timur 1,5 meter per sekon. Berarti V1X-nya sama dengan 1,5 meter per sekon. Dia positif karena menuju sumbu X positif. Nah, kita uraikan dulu kecepatan mobilnya atau V2-nya. Berarti ini kita uraikan searah sumbu X. Kita beri nama V2X sama dengan V2 cos theta. Dan kita uraikan ke sumbu Y. V2Y sama dengan V2 sin theta. Karena ini arahnya ke bawah, berarti minus. Yang V2X-nya juga arahnya ke kiri, dia minus, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, karena tadi ada dua gerakan yang kita tinjau, misalkan yang ini kita tinjau dulu di sumbu Y, berarti ada PY awal sama dengan PY akhir. Nah, P awal atau momentum awal itu sebelum tumbukan, sedangkan momentum akhir itu setelah tumbukan. Nah, karena sebelum tumbukan kedua benda terpisah, berarti memiliki momentum masing-masing. Misalkan untuk yang truk itu ada M1 kali V1, karena kita tinjaunya gerakan searah sumbu Y, berarti ini V1Y
ditambah M2 dikali V2Y sama dengan, karena mereka setelah tumbukan menyatu berarti masanya di total M1 plus M2 dikali V aksen Y. M1 kita masukkan nilainya yaitu 750 dikali V1Y. Nah, pada gambar ini truk hanya bergerak searah sumbu X, berarti dia hanya memiliki V1X, dia tidak memiliki V2Y atau tidak memiliki kecepatan searah sumbu Y, atau V2Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 dikali berapapun hasilnya 0. Ditambah M2-nya yaitu 150 dikali V2Y-nya yaitu min V2 kali sin theta sama dengan M1 ditambah M2 berarti 750 ditambah 150 dikali V aksen Y yaitu min 2. Nah, minnya bisa kita coret ini, berarti 150 dikali V2-nya 2 dikali sin theta sama dengan, ini dijumlahkan hasilnya 900 dikali 2. Ini kita coret 150 dikali V2-nya yaitu 20 dikali sin theta sama dengan 750 tambah 150 itu 900 dikali 2. Ini dikalikan hasilnya 3000. 3000 dikali sin theta sama dengan 1800. Berarti sin theta-nya sama dengan 1800 per 3000. Nolnya kita coret 2. 18 dibagi 30 kita sederhanakan, berarti sin theta sama dengan dibagi 6, berarti ini 3, 30 bagi 6 5. Sin theta sama dengan 3 per 5. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai tangen tetanya. Caranya gimana? Kita pakai permisalan. Misalkan ini ada segitiga siku-siku dan di sini ada sudut tetanya. Sin theta, sin itu adalah depan per miring. Berarti nilai depannya 3, sisi miringnya 5. Kita menggunakan triple Pythagoras, 3, 5, berarti di sini ada 4. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai dari tangen theta sama dengan, tangen itu adalah depan per samping, depannya 3, sampingnya 4. Berarti nilai tangennya 3 per 4. Jawabannya itu antara C sama E. Nah, untuk mencari nilai V-nya kita tinjau gerakan pada sumbu X. Berarti di sini ada PX awal, momentum pada sumbu X yang awal sama dengan PX akhir. Untuk yang PX awal berarti ada M1 dikali V1X ditambah M2 dikali min V2 cos theta sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen X. Nah, di sini ada nilai cos theta. Nilai cos theta-nya bisa kita cari pakai segitiga ini tadi. Cos theta, cos itu adalah samping per miring, berarti 4 per 5. Oke, kita masukkan nilai-nilainya ini. M1-nya tadi 750 dikali V1X-nya V ditambah M2-nya 150 dikali min 20 dikali cos theta-nya 4 per 5 sama dengan total masanya 900 dikali V aksen X-nya 1,5. Berarti di sini ada 750 V dikurangi, ini kita coret, ini 4 kali 4 16, 16 kali 150 itu adalah 2400 sama dengan 900 dikali 1,5 itu 1350. Berarti nilai 750 V-nya sama dengan min 2400, kita pindah ke ruas kanan, dijumlah hasilnya 3750, maka nilai V-nya sama dengan 3750 dibagi 750. Nilai V-nya ketemu 5 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Bisa teman-teman pause dulu, teman-teman kerjakan sebelum kita bahas ya. Dua buah muatan listrik A dan B masing-masing 1 mikrokolom terletak di X sama dengan 0. Kita gambarkan, misalkan ini sumbu X-nya. Ini sumbu X, misalkan di sini X sama dengan 0.
Berarti letaknya muatan A itu di sini. Kita tuliskan misalkan di sini ada QA yang memiliki muatan 1 mikrokolom. Dan QB terletak di X60. Misalkan di sini X-nya 60, terdapat muatan QB yang muatannya belum diketahui karena nanti akan ditanyakan. Sebuah titik C terletak di X12, berarti misalkan di sini X12, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Di mana di titik C ini mengalami medan listrik sama dengan 0. Berapakah besar muatan di QB gitu ya. Oke, kita gambarkan dulu arah medan listriknya. Titik C ini mendapat medan listrik dari muatan QA. Karena muatan QA ini positif, maka arah medan listriknya menyebar keluar. Sehingga di titik C ini arah medan listriknya arahnya ke kanan. Kita beri nama EAC. Medan listrik yang diberikan oleh muatan A gitu ya. Nah, sedangkan antara C sama B, karena B ini belum diketahui muatannya positif atau negatif, kita anggap aja muatannya positif. Berarti kalau muatannya positif, medan listrik di titik B itu juga arahnya menyebar keluar. Sehingga di titik C ini mendapat medan listrik dari titik B yang arahnya ke kiri, kita beri nama EBC. Gitu ya. Nah, selanjutnya tadi diketahui bahwa medan listrik di titik C sama dengan 0. Berarti kita tuliskan EC itu sama dengan 0. Di mana medan listrik di titik C itu kan mengalami dua medan listrik, ada EAC, ada EBC. Karena arahnya berlawanan berarti dikurangi. Berarti EAC dikurangi EBC sama dengan 0 atau EAC sama dengan EBC. Di mana persamaan dari medan listrik itu sama dengan K kali Q per R kuadrat, sama dengan K kali Q per R kuadrat. Q-nya berarti ini muatan di titik A, yang di sini muatan di titik B. Nah, R-nya ini antara A sama C, kalau ini antara B sama C. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Karena nilai konstantanya sama, bisa kita coret. Nah, kita masukkan nilai QA-nya yaitu 1 mikrokolom per RAC-nya. Nah, tadi antara A sama C ini kan jaraknya 12. Berarti ini 12. Kalau yang ini berarti selisihnya 60 dikurangi 12 berarti 48. Nah, RAC-nya berarti 12 kuadrat sama dengan QB per RBC-nya 48 kuadrat. Berarti nilai QB sama dengan 48 per 12 dikuadratkan atau sama dengan 4 kuadrat. Berarti nilai QB-nya sama dengan 16 mikrokolom. Inilah besar muatan QB-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebuah kumparan yang terdiri dari 10 lilitan. Oke, kita tuliskan langsung yang diketahui. N-nya sama dengan 10 lilitan dengan luas penampang berarti A sama dengan 100 cm persegi. Ini langsung saja kita rubah ke meter ya. Berarti 100 kali 10 pangkat min 4 meter persegi ditembus oleh medan magnet B secara tegak lurus. Jika medan magnet yang menembus kumparan berubah dengan persamaan B sama dengan 2T kuadrat, kita tuliskan ya, B sama dengan 2T kuadrat min 2T plus 10, tentukan arah fluks induksi dan besarnya GGL induksi yang ditimbulkan akibat perubahan fluks magnet yang terjadi selama 10 sekon. Berarti T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, untuk mencari GGL itu persamaannya min N kali A kali dB per dt, yaitu perubahan medan magnet terhadap waktu. Nah, nilai min itu menandakan ini hukum Lenz yang menandakan arahnya berlawanan dengan flux magnet gitu ya. Oke, selanjutnya kita hitung nilainya. GGL sama dengan min 10, N-nya 10, A-nya tadi 100 dikali 10 pangkat min 4 dikali D
B-nya tadi 2T kuadrat min 2T plus 10 diturunkan terhadap waktu atau dt. Sama dengan, berarti ini min 10 pangkat min 1 dikali, nah ini hasil turunannya yaitu 4T min 2. Karena tadi ditanyakan selama 10 sekon, berarti T-nya kita ganti 10, berarti ini min 10 pangkat min 1 dikali 4 kali 10 min 2 sama dengan, ini kan min 0,1 dikali 40 kurangi 2, 38. Berarti nilai GGL nya sama dengan min 3,8. Min tadi menunjukkan arahnya berlawanan dengan flux magnet dan bernilai 3,8 volt. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 4,0 meter per sekon pada sebuah bidang datar yang kasar sejauh 2 meter, lalu mendaki bidang miring yang licin dengan kemiringan 30 derajat. Oke, kita gambarkan. Misalkan ini yang datar, dia kasar, terus balok menaiki bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Misalkan seperti ini. Kita misalkan ini titik A, titik awalnya, terus sebelum naik ini titik B, sampai dia berhenti di sini titik C. Jika gaya gesek yang bekerja pada benda selama bergerak di bidang datar adalah 3 Newton, maka berapakah besar energi potensial benda sesaat sebelum berhenti pada bidang miring, gitu ya. Berarti baloknya di sini, karena ada gaya gesek, berarti arahnya ke sana. Ini ada F gesek. Nah, balok nanti bergerak ke kanan terus menaiki bidang miring. Yang ditanyakan, berapakah energi potensial sebelum atau sesaat sebelum balok itu berhenti, gitu ya. Nah, untuk mencari energi potensial di titik C, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik antara titik B dan titik C. Tapi kita harus tahu berapakah kecepatan atau berapakah energi kinetik di titik B. Nah, tadi jarak antara A sampai B itu adalah 2 meter. Selama balok itu bergerak dari titik A sampai titik B, dia melakukan usaha sebesar W, dan balok ini mengalami perubahan energi kinetik karena adanya gaya gesek yang menyebabkan energi kinetiknya menjadi berkurang. Dimana di sini ada persamaan, W itu sama dengan perubahan energi kinetik atau W sama dengan delta EK. W-nya ini yaitu min Fg gaya dikali dengan perpindahannya S sama dengan EK akhir dikurangi EK awal, gitu ya. EK akhirnya berarti di titik B dikurangi EK awalnya di titik A. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Berarti di sini ada min 3 dikali S-nya itu 2 sama dengan yang mau kita cari EKB, berarti ini tetap EKB min setengah dikali M, M-nya yaitu 2 kg dikali V kuadrat, V-nya yaitu kecepatan di titik A, berarti 4 kuadrat. Ini coret, min 6 sama dengan EKB min 16, berarti nilai EKB-nya sama dengan 16-nya pindah ruas, 16 kurangi 6 yaitu 10 Joule. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari energi potensial di titik C, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik di mana EM di titik B sama dengan EM di titik C. Nah, energi mekanik di titik B, benda atau balok itu hanya memiliki energi kinetik yaitu EKB sama dengan energi mekanik di titik C. Karena baloknya tadi tepat sesaat sebelum berhenti, maka dia tidak memiliki energi kinetik lagi. Dia hanya memiliki energi potensial di titik C. Karena yang ditanyakan tadi energi potensial di titik C, berarti energi potensialnya ya sama dengan energi kinetik di titik B, yaitu 10 Joule. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal bocoran UTBK untuk yang gelombang 2 hari pertama, khususnya untuk mapel fisika. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Semangat para pejuang UTBK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.